Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita sedang membahas kitab At-Tawdih wal Bayan di Syajaratil Iman. Penjelasan dan keterangan tentang pohon iman. Kita berada di bab 2 tentang perkara-perkara yang bisa menguatkan iman. Dan sampai ke pembahasan yang lalu, yaitu firman Allah tentang surat Al-Mu'minun ayat 1-10. Yaitu firman Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Maka ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman itu bisa menghadirkan hati ketika sholat. Dan ini perkara yang tidak mudah. Bahkan kebanyakan kita ketika sholat itu hanya badannya. Setiap kita mungkin susah untuk menghadirkan hati untuk disertakan bersama badannya ketika sholat. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, berpaling dari kesia-siaan. Yang keempat, al-iffah, jaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, riayatul amanah. Orang beriman itu selalu menjaga amanah. Al-uhud, janji-janji. Kemudian di ayat 10-nya surat Al-Mu'minun tadi, kata beliau Al-Imam As-Sa'di, wa khatamaha bil muhafadzah ala salati. Di surat Al-Mu'minun itu Allah menutup tentang sifat orang beriman, bahwa orang beriman itu selalu menjaga sholat. Nah, artinya di surah Al-Mu'minun itu Allah menutup sifat orang beriman, bahwa orang beriman itu selalu menjaga salat. Ala hududiha, yang dijaga adalah batasan-batasannya. Batasan-batasan salat, wa hukukiha, dan hak-hak salat, wa auqatiha, dan waktu-waktu salat, tidak sampai lemot. Nah, syarat dan rukunnya. Li'annal muhafadzata, karena menjaga salat, bimanzilatil ma, menjaga salat dengan benar, waktu-waktunya, syarat dan rukunnya, tadi hadir dengan hatinya. Kata beliau itu sama dengan air. Karena ini kitab ini sedang membahas tentang pohon iman. Dan sebagaimana pohon membutuhkan air, demikian juga iman membutuhkan air. Apa itu? Di antaranya adalah menjaga sholat. Sholat yang benar tadi. Orang menjaga sholat itu bimanzilatil ma, seperti air. Alladzi yajri ala bustanil iman, yang air itu mengalir di kebun iman. Jadi bahasa beliau, iman itu seperti kebun. Butuh penjagaan, butuh perawatan, butuh pengairan. Fayuskihi, maka
yuski itu diairi, yunamihi, dan kalau diairi kebun itu disiram, wayunami, maka kebunnya itu akan berkembang. Demikian juga iman yang ada di dalam hati kita berkembang. Wayu'ti ukulaha kullahinin, dan bisa menghasilkan buah setiap saat. Nah, wasajaratul iman, pohon-pohon iman, atau tadi dibilang kebun iman, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu, muhtajatun ila ta'ahudiha, butuh pada perawatan. Tidak nanam kemudian dibiarkan. Butuh dengan penjagaan dan perawatan setiap saat. Kullu waktin, setiap waktu. Bisyaki, kebun itu butuh disiram setiap saat. Nah, biasanya kalau kebun kita yang butuh air terus itu anggur, ya. Wa huwa al-muhafadzatu ala amalil yaumi. Caranya menyirami iman setiap saat adalah menjaga amalan-amalan al-yaum, amalan-amalan harian. Bagaimana amalan harian itu mencocoki apa yang Allah syariatkan. Berarti di sini setiap kita butuh yang namanya basiroh, ilmu yang mufassal, ilmu yang merinci. Karena ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu merinci, mencapai atau mencakup seluruh amalan, perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Ketika Syekhul Islam menafsirkan ayat innal insana zaluman jahula, Allah berfirman sesungguhnya manusia itu zalum. Zalum itu banyak berbuat zalim. Kalau orang zalim itu bahasa Arabnya itu zalimun. Kalau orang banyak zalim itu bahasanya zalumun. Ada wawunya. Zaluman jahula, dan manusia itu jahula. Jahula itu banyak bodohnya. Ya, Allah kemudian menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, memberikan akal, memberikan kesehatan. Itu dalam rangka agar manusia itu berusaha, berupaya menghilangkan dua sifat jelek tadi. Dan itu ayat tadi itu penutup ayat ketika Allah menerangkan, menawarkan tentang amanah, ya. Allah tawarkan amanah itu ke gunung, tidak mau, ke langit, tidak mau. Baru manusia itu yang mau menerima amanah itu, mengemban amanah, kemudian ditutup dengan ayat tadi, innal insana zaluman jahula. Tapi bisa itu kezaliman, banyak zalim dan banyak jahil bisa dihilangi. Dengan apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bil ilmil mufassal wal amalul mufassal. Dengan ilmu yang merinci. Sampai bagaimana makan, bagaimana berpakaian. Karena semua sudah diatur, bagaimana bicara, bagaimana beramal, semua sudah diterangkan. Kalau orang itu dalam ilmunya, banyak, kuat, nah itu akan hilang yang namanya jahula, kebodohan. Kalau jahul sudah hilang, kebodohan sudah hilang, pasti manusia itu akan pasti zalumannya tadi hilang. Karena zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Kalau sudah ngerti misalnya makan yang sesuai ilmu,
Makan dengan tangan kanan, dengan bismillah yang terdekat, dengan tidak berlebihan. Tapi kalau makan pakai tangan kiri, maka itu zolum namanya. Zolim, orangnya zolim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya untuk bisa menjaga iman, menyirami iman setiap saat, tidak bisa kecuali harus menambah ilmu, senantiasa menambah ilmu setiap saat. Hendaknya diupayakan setiap kita, ilmu kita bertambah, supaya bisa menyirami iman. Walailati, dengan cara menjaga amalan harian dan siang dan malam. Minat ta'ati, dengan ketaatan. Ketaatan itu dua, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wal ibadat, dengan ibadah-ibadah. Tentu ibadah yang memenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah dan mencocoki dalil. Ini cara merawat, dikuatkan kalau tumbuhan itu, pupuk itu mengembangkan. Ada obat-obat yang mengembangkan tumbuhan. Tapi tumbuhan itu tidak bisa mengembang kalau penyakit-penyakitnya belum dihilangi. Maka ini dengan kebun iman demikian juga. Di samping merawat itu sebagai pupuknya, supaya iman itu berkembang dengan baik, maka kata beliau, wa ila izalati ma yadurruha. Yang kedua, dengan cara menghilangi sesuatu yang membahayakan iman, yang menurunkan iman, merusak iman. Menas suhuri, berupa suhur ini kerikil-kerikil, bebatuan. Nanam di bebatuan itu beda dengan di tanah. Wan nawabiti al-gharibati ad-darrati, dan dihilangkan dari jenis-jenis tumbuhan yang gharib. Gharib itu asing, ad-darrati yang bahaya. Misalnya kalau orang nanam padi, itu biasanya disertai rumput yang hampir sama, tingginya juga sama, pohonnya juga hampir sama. Tapi itu rumput. Makanya biasanya para petani menanam padi itu dibersihkan. Tanaman-tanaman lainnya yang bukan rumput, yang bukan padi, dibuang. Nah, demikian juga iman kita tidak boleh, harus dijaga dengan cara seperti itu. Dipupuk, diairi, dan dihilangi wereng-werengnya, dihilangi rumput-rumputnya. Wahwa al-ifatu, bagaimana cara membuang perkara yang membahayakan, yaitu iffah. Iffah itu menjaga diri atau menghindarkan anil muharramat, dari perkara-perkara yang haram. Mengetahui perkara haram pun itu butuh ilmu. Banyakan orang malah yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Qaulan wa fi'lan, baik secara ucapan maupun perbuatan. Ini cara merawat iman. Disirami, dikasih pupuk dengan amalan harian, dan dihindarkan dari yang merusak iman. Famata tamat hadhil umuru. Kalau sudah bagus tadi cara merawat iman, sempurna cara perawatan imannya, hayya hadzal bustan. Hayya hadzal bustanu wazaha. Maka akan hidup kebun itu dan berkembang dengan baik. Wa ahrajas samaru al-mutanawwi'atu, dan akan membuahkan, ini samar, ini buah, al-mutanawwi'atu yang macam-macam. Dan itu setiap saat. Setiap saat.
Ucapan kita, diam kita, perbuatan kita, semua merupakan iman. Ada nilainya, ada pahalanya. Disebutkan dalam ayat, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha fil ard. Nah, seperti kata Allah, seperti kalimat yang baik itu, kalimat iman yaitu la ilaha illallah, seperti pohon yang bagus, akarnya menghujam, kemudian ranting-rantingnya, buah-buahnya menghasilkan buah setiap saat. Sehingga nilai kita, apapun duduknya, diamnya, bicaranya, perbuatannya, ada pahalanya. Wa min dawail iman, berikutnya di antara penyebab iman bertambah, wa asbabiha, dan sebab-sebab iman bertambah, menguat, adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, wa ila dinihi, dan kepada agama Allah. Dakwah itu dengan 3 hal, dengan badannya, jiwanya, dan raganya. Yang kedua dengan hartanya, yang ketiga dengan ilmu. Wa tawasi bil haq, yaitu dengan saling menasihati dalam al-haq. Wa tawasi bisabri, saling menasihati dalam kesabaran. Wa da'watu ila asliddin, dan mengajak kepada dasar-dasar pokok-pokok ad-din. Wa da'watu ila iltizami syariatihi, dan mengajak manusia untuk iltizam kepada syariat Allah. Iltizam, berpegang teguh. Bil amri bil ma'ruf, dengan cara memerintah dalam kebaikan, wan nahi anil munkar. Wa bidzalika yukammilul abdu binafsihi. Yang dengan ini tadi seseorang hamba telah menyempurnakan dirinya, wa yukammilu ghairahu, dan menyempurnakan yang lain. Artinya saling menasihati itu memang tuntutan dan sifat orang yang beriman. Tidak boleh orang itu cuek. Nggak boleh mengatakan urusannya sendiri. Kita sendiri-sendiri. Tidak bisa, karena kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yang disebut dengan dakwah. Jadi kita berdakwah itu menambah iman. Kama aqsama ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil asri, dengan waktu, dengan masa. Anna jinsal insan, bahwa jenis manusia lafi husrin. Maksudnya yang namanya manusia itu, kata Allah bersumpah bahwa yang namanya manusia itu pasti dalam binasaan. Husrin, dalam kebinasaan. Illa manittasafa bisifatin arba'in, kecuali manusia yang mensifati diri dengan 4 sifat, baru keluar dari kebinasaan dunia dan akhirat. Apa 4 sifat itu? Al-imanu wal amalus saleh. Yang pertama beriman, yang kedua amal saleh. Alladzaini bihima takmilun nafsi. Yang dengan keduanya ini seseorang telah menyempurnakan dirinya, wattawasi bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, alladzi huwa ilmun nafi', yaitu mengajak kepada ilmu yang bermanfaat, wal amalus saleh, wa dinil haq, wa bisabri ala dzalika kulluhu, wa bihima yukammilu ghairahu. Kalau orang itu beriman dan beramal saleh, itu baru menyempurnakan dirinya. Adapun menyempurnakan yang lain dengan cara saling menasihati dalam kebaikan, dan bersabar di dalam saling menasihati dalam kebaikan.
Karena biasanya orang dakwah itu resikonya orang akan melawannya atau minimal tidak menghiraukan. Wa dzalika anna nafsad dakwah ilallah hal itu karena berdakwah kepada Allah wan nasihatu li ibadihi menasihati yang lain min akbari muqawwiyatil iman termasuk dari paling besarnya penguat iman. Dan alhamdulillah kita insyaallah semua mudah-mudahan semua sudah berkecimpung dan sudah melaksanakan dakwah, melaksanakan majelis taklim seperti ini, mengupayakan bagaimana taklim berjalan dengan baik. Itu sudah masuk ke ini dakwah. Yang kata beliau, berdakwah ini termasuk akbari muqawwiyatil iman, paling besarnya penguat iman. Wa sahibud da'wati dan orang yang berdakwah la budda an yas'a hendaknya la budda itu harus berusaha binasri hadi dakwah untuk menolong dakwah ini sesuai kapasitas kita masing-masing. Walaupun cuma menata mic-nya, menata mejanya, yang lain bawa air, yang lain bawa snack dan seterusnya supaya dakwah berjalan dengan baik. Wa yuqimal adillah wal barahin. Dan hendaknya di dalam berdakwah itu disertai dengan dalil dan bukti. Ala tahqiqiha untuk melaksanakan dakwahnya. Wa ya'til umura min abwabiha hendaknya mendatangi urusan itu dari pintu-pintunya. Wa yatawassalu ilal umur min turukiha. Hendaknya mencapai perkara yang dituju itu dari jalan-jalannya. Dakwah pun itu butuh ilmu. Tidak boleh demi dakwah kemudian dia melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan. Itu bukan dakwah, namanya malah merusak. Wa hadhil umuru min turukil iman wa abwabiha. Itu termasuk pintu iman, termasuk jalan-jalan iman, walaupun cuma bikin minuman, mengupayakan bagaimana ilmu, bagaimana teman-temannya hadir, bagaimana ilmu sampai ke hati-hati muslimin, hati-hati manusia. Atau nge-share rekamannya, mengajak. Wa aidan fa innal jaza' min jinsil amal. Demikian juga bahwa balasan dari Allah itu tergantung jenis amalannya. Fakama sa'a sebagaimana da'i itu. Dan kita bisa menjadi da'i semuanya. Da'i itu enggak harus bicara di depan. Mengupayakan tadi terlaksananya majelis ilmu dengan baik. Kemudian menghadirkan pembicara untuk menjelaskan ilmu itu termasuk da'i. Fakama sa'a sebagaimana dia berusaha ila takmilil ibad untuk menyempurnakan hamba, menjadikan manusia sempurna. Wa nusihim wa tausiyatihim bil haq, menasihati mereka dengan kebenaran. Wa sabara ala dzalik dan bersabar menghadapi rintangan dakwah. La budda an yujazillahu min jinsi amalihi. Pasti dia akan mendapati balasan dari Allah sesuai dengan amalannya. Wa yu'ayyiduhu binurin minhu. Allah akan menguatkan orang yang berdakwah itu. Orang yang menyampaikan ilmu. Itu oleh Allah asalkan benar yang disampaikan ya. Balasannya apa? Allah akan menguatkan. Yu'ayyidu menguatkan. Binurin minhu. Allah akan memberikan, mengaruniakan, mencurahkan nur dari Allah Azza wa Jal. Waruhun, ruh juga bermakna pertolongan. Wa quwwatun, Allah memberikan kekuatan. Wa quwwatu imanin, menguatkan imannya.
orang yang berdakwah. Wa quwwatut tawakkul, Allah akan berikan mengaruniakan kekuatan tawakal bagi para dai. Fa'inal iman, karena iman, wa quwwatut tawakkul 'ala Allah, karena iman dan kuatnya tawakal kepada Allah, yasulu bihi an-nasru. Itu bisa menghasilkan pertolongan. Alal a'dai, menghadapi musuh-musuh. Min sayatil insi, menghadapi musuh-musuh, baik dari setan-setan manusia, wa sayatil jinni, dan setan-setan jin. Nah, kalau setan manusia itu oleh Allah diterangkan caranya idfa billati hiya ahsan. Setan itu kan dua ya. Di surat apa itu? An-Nas ya. Minal jinnati wan nas. Kalau manusia, setannya manusia, setan itu penghalang dari kebenaran. Itu kata Allah idfa billati hiya ahsan. Kalau terjadi permusuhan atau orang ini ngefront kepada pembawa kebenaran, maka kata Allah idfa billati ahsan ka'annahu waliyun hamim. Sampai orang itu musuh setan manusia ini ka'annahu waliyun hamim. Sampai menjadi teman. Nah, kalau dia merengut kita mesem, kalau dia marah kita enggak, kalau dia ngumpat kita tidak. Itu namanya dibalas dengan ahsan, dengan yang lebih baik. Itu bimbingan Allah Azza wa Jal. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul ditarik lehernya, ditarik kerah bajunya sampai membekas oleh orang Badui, beliau enggak ada marah. Dan beliau minta, orang ini minta kepada Rasul. Nah, Rasul membalas, beri dia, orang ini diberi. Nah, ini juga yang paling terkenal ketika Rasul dilempar ya. Ketika berdakwah di Taif. Sampai keluar darah dari wajahnya. Sampai pun para malaikat penjaga gunung enggak telaten mau minta izin untuk mengangkat gunung. Dilemparkan ke penentang Nabi ini. Tapi Rasul mengatakan innahum la ya'lamun. Mereka itu karena enggak ngerti. Nah, aku berharap keturunannya ada yang beribadah kepada Allah. Adapun kalau jenis jin, setan jenis jin ini oleh Allah Subhanahu wa taala cara menghadapinya dengan fasta'id billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jin membisikkan di hatinya untuk memalingkan dari kebenaran, maka lawan dengan isti'adzah. Ya kalau kerasukan jin di ruqyah. Tapi orang, setiap kita pasti ada jin yang menyertai. Ada syaitan yang menyertai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma minkum min ahadin." Tidak ada di antara kalian illa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wal ins. Tidak ada dari kalian itu kecuali disertai diikuti oleh qarin. Seringnya orang bilang kodam, ya. Orang awam mengatakan kodam. Apa kodam? Pendamping yang ngikuti dari jin. Tapi pendamping manusia ini bukan jin saja, ada manusia, ada malaikat. Minal jinni wa qarinuhu minal malaki, dan qarin dari malaikat. Masing-masingnya sampai para sahabat tanya, wa qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Naam wa iya ya, aku juga. Walakinnani a'ani Allahu an aslama, tapi Allah menolong aku, jinnya tadi masuk Islam, sehingga tidak menyuruh kecuali dalam kebaikan. Tapi selain Rasul, apa yang dilakukan oleh jin? Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innalis syaitani lammah.
Syaitan itu punya lammah. Walil malaki lammah, malaikat juga punya lammah. Lammah itu bisikan. Wa amma lammatus syaitan, adapun lammahnya syaitan, i'adun bisyar wa takdzibun bil haq. Bisikan setan itu dua isinya, mengajak pada kejelekan dan mendustakan kebenaran. Bagaimana orang itu semangat di dalam menjalankan kejelekan, dan bagaimana tidak percaya dengan akhirat. Nah, tentang dahsyatnya neraka Allah, oh enggak percaya, enggak ada itu. Paling Allah nanti mengampuni kita, memaafkan kita, sehingga dia hidupnya apa? Sembrono. Adapun lamahnya malaikat, wa amma lamatul malak, kalau lamatul malaikat sebaliknya. Apa kata Rasul SAW? I'adun bil khair wa tasdikun bil haq. Mengajak pada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Kebalikan dari lamahnya syaitan. Nah. Kemudian kata Rasul masih di hadis tadi, maka al-insan manusia itu yata'aqab. Yata'aqab itu bergantian siapa yang menguasai. Ketika orang itu baik-baik saja, imannya stabil, ketakwaannya stabil, malaikat yang mendampingi. Terus diajak oleh malaikat, diingatkan hatinya untuk menambah kebaikan. Tapi ketika manusia itu lalai dari zikrullah, lalai dari lemah imannya, mulai lemah imannya, lalai dari zikrullah, maka setan masuk. Karena setan itu mempunyai belalai, kayak antena begitu, untuk memantau kapan orang itu lalai. Yang kata Allah apa? Qul a'udzu birabbin nas minal jin, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan yang khannas. Khannas itu artinya mengintai kapan orang itu lalai. Maka lalai ini termasuk dosa besar. Yang itu menjadi peluang syaitan untuk mengajak pada kejelekan tadi, menyampaikan apa? Lamahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Masalah apa tadi ini? Orang yang semangat di dakwah, saling menasihati dalam kebaikan, oleh Allah akan dibalas dengan ditolong oleh Allah. Ditolong untuk, walaupun misalnya yang diajar anak TK, asalkan ini disampaikan ilmu, niatnya berdoa, niatnya berdakwah, maka ini yang akan dihasilkan. Allah akan berikan cahaya hati, kekuatan di hati, kuatnya tawakal. Yang dengan itu Allah akan menolong dia menghadapi musuh-musuhnya. Baik musuh jin maupun musuh manusia. Kama qala ta'ala innahu laisa lahu sultanun. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi syaitan. Sesungguhnya syaitan itu laisa lahu, tidak memiliki sultan. Syaitan itu lemah, tidak memiliki kekuatan. Nam alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang tawakal kepada Allah. Kuatkan hujahnya, kuatkan ilmunya dengan penuh keyakinan, nah, penuh keimanan yang kuat, maka ini dia dihasilkan. Setan pun, setan manusia dan jin tidak akan mampu menghadapinya. Nah, menunjukkan bahwa setan itu sebenarnya tidak ada daya. Di ini kan sultan itu tidak ada daya. Tidak menguasai manusia. Dia hanya merayu, mengajak. Maka tergantung kondisi nafsunya, kondisi jiwanya. Karena nafsu itu jembatannya.
pancingannya. Dan nanti setan sendiri, iblis sendiri berlepas diri di neraka. Saya kan cuma mengajak, yang menentukan ikut tidaknya kan kalian. Maka saya tidak bertanggung jawab kepada apa yang kalian perbuat. Kenapa ikut saya? Nah. Wa aidan fa innahu mutasaddin li nasril haq. Bahwa subhanahu wa ta'ala, bahwa mutasaddin li nasril haq. Mutasaddin itu orang yang menghalangi, orang yang menyebarkan kebenaran. Wa man tasadda li syai'in fala budda an yuftaha alaihi fi minal futuhat. Itu pasti nanti Allah akan memberikan futuhat, jalan-jalannya. Maka jangan gampang langsung mundur. Oh, di situ enggak bisa. Minal futuhatil ilmiyah, Allah akan berikan jalan keluar dari sisi ilmu wal imaniyah dan kekuatan iman bimikdari sidqihi, tergantung dari kejujurannya di dalam berdakwah. Kalau masih ada virusnya, tendensi lain selain keikhlasan, maka itu bisa melemahkan imannya. Wa ikhlasihi, dan tergantung keikhlasannya. Nah, jadi ini yang tadi yang kita bahas tadi, yang paling besarnya penguat iman adalah berdakwah. Sekarang Masya Allah kita bisa memasuk ke dalam dakwah, semuanya bisa. Dapat ada grup, kemudian di grup ada rekaman. Rekaman ilmu bisa di-share ke kawan dan lawan, ya, ke keluarga, handai taulan. Mengajak kepada al-haq itu dakwah, asalkan jujur dan ikhlas, maka Allah akan menolongnya. Nah, dan itu kata Allah tadi, kata beliau tadi, min akbari muqawwiyatil iman, paling besarnya penguat iman, mempercepat tingginya iman. Sementara derajat manusia dunia akhirat itu tergantung imannya. Kalau jalan itu bypass atau jalan tol kayak itu, mengurangi kadang separuh waktu. Dulu Malang Jakarta 24 jam. Tahun 2000 saya pernah ke sana 24 jam. Sekarang tinggal separuh, ya. Tinggal 12. Nah, demikian juga menuju Allah, menuju derajat tinggi di sisi Allah itu bisa bypass. Caranya tadi, jangan sampai hati lalai, usahakan seluruh amalannya, zahir dan batin, ucapan dan perbuatannya di atas iman. Apapun, kerja di atas iman, berbuat amalan apapun. Dan yang kedua, di samping iman harus ada ilmunya tadi. Wa min ahammi, dan di antara yang terpenting, muwadil iman, penguat iman, wa muqawwiyatihi. Kalau muwad ini mada itu artinya bahan pokok, ya. Bahan pokoknya iman. Dan di antara bahan pokoknya iman dan penguat iman, kata beliau, tautinun nafsi, kokohnya jiwa, ala muqawamati jami'i ma yunafil iman, untuk menghadapi segala yang merusak iman. Jiwanya kuat. Karena nanti Allah akan menguji, akan datangkan musuh yang bisa merusak iman. Nah, terutama musuhnya dalam dirinya.
Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, musuh manusia itu ada 3, yang 2 di dalam dirinya, yang 3 di luar. Dan orang itu tidak akan mampu menghadapi musuh yang di luar sebelum dia mampu menghadapi musuh yang ada di dalam dirinya. Yang pertama, yang di dalam dirinya adalah nafsu. Nah, nafsu itu definisinya penghalang perjalanan manusia menuju Allah. Allah berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Maka untuk menguatkan jiwa dengan cara tadi, bagaimana iman, bagaimana nafsunya kepada Allah. Karena manusia itu ada 2 kemungkinannya di hadapan nafsu. Pertama, orang yang mampu menguasai nafsunya. Tidak dituruti dan tidak dipercaya nafsu itu. Jangan selalu dipercaya. Tapi harus selalu dicurigai. Apa yang dimaukan oleh nafsu. Kalau mencocoki dalil, mencocoki syariat, baru dijalani. Dan kebanyakan syariat itu tidak mencocoki nafsu. Memang ujiannya begitu. Nafsu itu sukanya nentang pada syariat. Allah berfirman, gimana surat Al-Baqarah itu? Asa an tuhibbu syai'an, ya. Ada kalanya kalian itu mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu bahaya bagimu. Wa asa an takrahu syai'an, dan ada kalanya kalian itu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu lebih kebaikan bagimu. Sampai kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat tadi, surah Al-Baqarah itu. Di tengah-tengah surah. Ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu membenci perkara-perkara yang dibutuhkan, yang menyelamatkan dirinya malah. Dan kebanyakan manusia itu mencintai perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Di ayat lain Allah katakan, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian itu membenci kebenaran. Lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian itu membenci kebenaran. Itu nafsu, memang Allah ciptakan nafsu itu musuh. Tidak menyukai kebenaran. Enak-enaknya tidur, ya sepertiga malam terakhir itu ya. Apalagi di Malang, Batu sana dingin. Suruh bangun ya. Artinya Allah letakkan waktu terbaik menghadap Allah itu di waktu enak-enaknya tidur. Yang bilang enak itu nafsu. Tapi di situ orang yang kuat jiwanya, wah kita harus lawan nafsu ini. Ya kita singkirkan selimutnya. Walaupun tebal. Selimutnya tebal, enak tidur. Dia kuat. Apa yang menguatkan? Karena jiwanya kuat. Imannya kuat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, ahabbu ilallah, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang imannya lemah. Di antara tafsirnya ada yang mengatakan bahwa itu mukmin yang kuat, maksudnya kuat imannya. Karena banyak kasus orang yang badannya kuat, ya orang mukmin badannya kuat tidak mampu mengusir selimutnya, walaupun tipis selimutnya. Kalah dengan orang yang sepuh-sepuh, yang badannya sudah ngeluh sana sini, sebentar geringgingan, sebentar lututnya sakit, linu. Tapi dia oleh Allah dikaruniakan kekuatan sholat jamaah saf terdepan. Malah banyak orang yang ngaku di atas sunnah, ngaku pengikut salaf, akhir-akhir
sudah takbiratul ihram baru datang. Kadang sudah rakaat keberapa baru datang. Sementara orang-orang yang dibilang awam dia terdepan. Sepuh-sepuh. Apa yang menyebabkan ini? Iman. Nah, imannya, jiwanya kuat. Maka yang bisa menguatkan iman, apabila iman jiwa itu kuat, tadi bisa mengusir kuatnya iman, kuatnya jiwa, bisa mengusir dari seperti ketika Al-Quran mau diturunkan oleh Allah, kemudian ada pencuri-pencuri dari kalangan syaitan untuk mencuri berita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dilempar pencuri itu dengan bintang-bintang. Demikian juga orang yang kuat imannya, walaupun ketika sholat, maka musuh-musuh setan-setan tadi dari jiwanya, karena jiwanya nanti akan keluar dari sholat, yang dipikir itu di hatinya itu, yang dipikir malah bukan sholat. Aktivitas di luar sholat yang ada di hatinya. Mikir ini, mikir itu. Sesuai dengan kesibukannya. Bahkan perkara yang nggak ada hubungan dengan dirinya muncul. Itu pikirannya dari hatinya sendiri yang lemah. Belum lagi syaitan, kata Rasul SAW ketika muadzin iqamah, orang itu, setan itu menjauh. Tapi setelah selesai iqamah, imam sholat, takbir, setan balik, yudzakiru hada, diingatkan ini, diingatkan itu. Tapi kalau jiwanya kuat, hatinya kuat, dia fokus kepada bacaannya, pikirannya ikut kepada yang dibaca, maka setan-setan dan nafsu itu, maka imannya ini akan melempari. Imannya yang kuat itu akan melempari jiwanya yang jelek, melempari syaitan tadi. Sehingga kokoh sholatnya, seakan-akan melihat Allah, seakan melihat, itu kayak bintang melempari syaitan. Nah, insyaallah pembahasan lengkapnya pertemuan berikutnya. Yaitu perkara yang bisa menguatkan iman adalah menguatkan jiwanya dengan iman. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dan membersihkan noda-noda dari hati kita, sehingga kita menghadap Allah dalam kondisi apa? Qalbun salim. Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.